Episode 592, Kisah Ariel yang berpura-pura culun. Bagi pria lain, adalah hal yang baik bisa menghabiskan malam yang baik dengan wanita seperti Melissa. Tetapi bagi Ariel, itu adalah hal yang sangat menyakitkan baginya, karena dia melakukannya, yang berarti pengkhianatan. Apapun alasannya, akan membuatnya merasa sangat bersalah terhadap Kaori. Menggosok pelipisnya dengan kedua tangan, Ariel menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke arah Melissa. Melissa bisa merasakan penyesalan Ariel, tetapi dia tidak bermaksud untuk memberi tahu Ariel yang sebenarnya. Bahkan jika itu salah, dia akan terus salah paham. Ariel tidak akan mencintainya, tetapi rasa bersalah sekecil apapun padanya akan dianggap sebagai tempat di hati Ariel. Kompensasi seperti apa yang Anda inginkan? Ariel bertanya pada Melissa. Melissa berdiri, tanpa malu-malu berjalan menuju kamar mandi dan berkata, "Tidak perlu." Ariel mengangkat kepalanya ketika Melissa menutup pintu kamar mandi, meskipun dia tidak merasakan apa yang terjadi tadi malam. Tapi sekarang Melissa sudah berbaring di pelukannya dalam keadaan itu. Dia tentu saja tidak akan meragukan masalah ini. Dia tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk mempermalukan Melissa. Itu semua adalah kesalahan minum. Jika bukan karena serakah, bagaimana ini bisa terjadi? Ariel penuh penyesalan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, apa gunanya penyesalan? Dia akan berbaring dan istirahat untuk sementara waktu. Bagaimanapun, kesalahan besar telah dibuat, dan sakit kepala saat ini tidak memungkinkan dia untuk melakukan hal-hal lain. Namun tiba-tiba teringat sesuatu di benaknya, yang membuat Ariel melompat dari ranjang. Melihat waktu, sudah hampir tengah hari. Ia hampir lupa menjemput orang di bandara. Ariel mengenakan pakaiannya dan ingin menyapa Melissa sebelum pergi. Tetapi sekarang dalam situasi ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia hanya bisa pergi dengan tenang. Setelah Melissa keluar dari kamar mandi, dia tidak melihat Ariel. Meskipun ini adalah apa yang dia harapkan, dia tidak bisa menahan kehilangan batinnya. Dia tahu, penipuan semacam ini kejam bagi Ariel. Tetapi terlepas dari metode ini, Melissa tidak dapat menempati tempat manapun dalam pikiran Ariel. Dan ada keuntungan lain dari hal semacam ini, yaitu ketika hal semacam ini terjadi lagi, saat itu, Ariel akan lebih bisa terima. Melissa tidak berniat melepaskan Ariel. Dia adalah wanita yang gigih. Tanpa kesuksesan dan tanpa mencapai tujuannya sendiri, dia tidak akan pernah menyerah di tengah jalan. Tidak peduli di negara mana Anda berada, mengemudi dalam keadaan mabuk adalah hal yang sangat berbahaya. Ini tidak hanya membahayakan keselamatan Anda sendiri, tetapi juga menimbulkan bahaya tersembunyi yang besar bagi keselamatan orang lain. Ariel sangat ketat dalam hal ini, jadi dia tidak pergi sendiri. Rumah Melissa, sebaliknya, meminta Angel untuk naik taksi dan bertindak sebagai sopir untuk membawanya ke bandara. Angel mencium alkohol dari mulut Ariel. Tempat itu adalah rumah Melissa sekarang. Angel tidak perlu memikirkan apa yang dilakukan Ariel tadi malam. Seorang wanita seperti Melissa akan dirusak olehnya. Benar-benar tidak adil. Kamu masih tahu kamu tidak bisa minum dan mengemudi. Angel berkata kepada Ariel dengan sedikit ketidakpuasan. Ariel mengusap pelipisnya. Ini adalah gejala sisa dari terlalu banyak minum kepalanya. Dan dia tidak menginginkan rasa sakit lagi. Apakah ada cara untuk meredakan sakit kepala? Ariel bertanya. Dia tahu bahwa tempat ini tidak bisa pergi ke rumah sakit dengan santai. Dan dokter mungkin tidak dapat menanggapi sakit kepala akibat minum. Tidak, Angel berkata dengan dingin. Tetapi setelah itu dia melirik Ariel. Dia tampak sedikit tidak tertahankan. Dan berkata, "Aku pernah mendengar orang lain mengatakan beberapa hal sebelumnya. Tapi aku tidak tahu apakah itu berguna. Apakah kamu ingin mencobanya di rumah saya?" "Tidak masalah jika saya pergi ke rumah. Saya masih harus menjemput orang. Jadi mari kita bicara dengan mereka dulu." Ariel berkata, waktu telah berlalu sangat lama, dan dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Melissa juga sangat ingin tahu tentang kepemimpinan baru perusahaan. Dia sudah lama ingin tahu orang macam apa pihak lain itu. Jadi setelah mendengar apa yang dikatakan Ariel, dia tidak memaksa, dan mempercepat sedikit. Cepat ke bandara. Di gerbang bandara,
Seorang pria keturunan Indonesia, berdiri tegak, dengan hanya membawa koper yang sangat sederhana di sampingnya. Jelas bepergian dengan ringan. Sepertinya dia tidak akan dianggap remeh setelah pergi ke luar negeri. Jadi dia berdiri. Tidak ada tanda-tanda bungkuk, yang juga menyebabkan banyak wanita lebih memperhatikan. Dia dulu hanya anak jalanan yang down. Jika bukan karena bantuan Ariel, dia sekarang hanyalah karakter kecil yang tidak dikenal di masyarakat. Namun beberapa tahun lalu, kemunculan Ariel mengubah hidupnya dan menjadikannya orang termuda dan terkaya di Bin County. Pemuda yang paling berprestasi, Hendrik, orang yang disebut Bin County sebagai orang yang paling luar biasa. Ariel pernah berkata kepadanya bahwa jika Kabupaten Bin tidak dapat mengakomodasi ambisinya, dia dapat pergi ke kota Basin untuk menemukannya. Tetapi Hendrik belum mengumpulkan keberanian. Dalam hatinya, ia sangat ingin sekali bisa mengikuti Ariel. Namun ia khawatir kemampuannya tidak kuat. Bahkan dengan Ariel ia tidak akan bisa tampil dengan baik. Sehingga ia tidak berani mengambil langkah ini. Sampai Ariel meneleponnya secara langsung, Hendrik tahu bahwa hari ini telah tiba dan dia tidak bisa mundur. Ini adalah kesempatan untuk membayar kembali Ariel. Jadi dia tidak ragu untuk mengemasi barang bawaannya dan menginjakan kaki di Amerika. Saudara Ariel, beri aku kesempatan lagi. Kali ini, aku, Hendrik tidak akan mengecewakanmu. Melihat tanah aneh ini, Hendrik berkata dengan tegas. Hampir 3 jam telah berlalu sejak waktu penjemputan. Tetapi Hendrik merasa puas. Dia tidak menelepon untuk mendesak Ariel. Menurutnya, cepat atau lambat Ariel pasti punya alasan. Dan dia tidak memenuhi syarat untuk mendesaknya. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Jangan katakan 3 jam. Bahkan selama 3 hari, Hendrik bisa berdiri seperti ini. Saat Angel mengemudikan mobil ke bandara, sekilas melihat Hendrik di kerumunan. Karena dia sangat luar biasa. Bahkan jika ada banyak wajah Asia di sekitarnya, dia masih terlihat sangat berbeda. Dan naluri Angel memberitahunya bahwa Ariel ingin menjemput orang itu. Itu dia. Setelah Ariel keluar dari mobil, dia berjalan menuju Hendrik. Angel mengikuti di belakangnya. Detak jantungnya semakin cepat tanpa bisa dijelaskan. Dia tidak pernah menyukai siapapun di Amerika, karena dia telah melihat terlalu banyak wajah pribadi pria. Jadi dia menolak pria secara tidak sadar. Tetapi ketika seorang pria seperti Hendrik muncul di depannya, terlihat jelas bahwa dia telah menggodanya. Air danau yang tenang di dalam hatinya. Saudara Ariel, ketika Hendrik melihat Ariel, dia tidak tinggal di sana dan menunggu Ariel. Sebagai gantinya, sambil membawa koper, dia berinisiatif berjalan ke sisi Ariel. Ariel berkata dengan nada meminta maaf, saya terlambat. Tidak masalah. Meskipun saya menunggu 3 hari atau 3 bulan, saya akan menunggu. Hendrik berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa tidak menelepon saya? Apakah Anda tidak takut saya akan melupakan ini? Ariel berkata tanpa daya, saudara Ariel memiliki urusan pentingnya sendiri. Bagaimana saya bisa mengganggu Anda? Kata Hendrik dengan sungguh-sungguh. Ariel tahu bahwa orang ini sangat serius sehingga dia tidak mengenali kerabatnya. Dan kesetiaannya kepadanya diperkirakan sebanding dengan kelompok Bimo. Mengenai hal ini, mungkin tidak ada yang bisa dibandingkan. Ayo masuk ke mobil dulu, kata Ariel. Hendrik mengangguk dan melihat bahwa Angel sedang melirik dirinya dengan cahaya kirinya. Namun, dia datang ke Amerika Serikat untuk melakukan sesuatu untuk Ariel. Cinta egois di antara anak-anak seperti ini tidak pernah terlihat olehnya. Hanya melihat Angel, Hendrik berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi. Hati Angel kosong, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Jarang memiliki kesan yang baik tentang seorang pria, tetapi orang lain jelas tidak memandangnya. Saat masuk ke dalam mobil, Angel masih tetap mengemudi. Namun, di negara ini, dia pasti tidak bisa pergi ke perusahaan. Jadi dia tidak bertanya, dan langsung pergi ke rumah Ariel. Angel, bantu aku memeriksa apakah ada rumah yang dijual di dekat sini. Ariel berkata pada Angel. Angel mengangguk, memandang Hendrik dengan tenang melalui kaca spion mobil. Lalu berkata, saya akan memeriksanya nanti. Bersambung.